Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviandi Dwi Listianto dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya sebagai peserta PPG 2021 di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melaksanakan konseling individu dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling individu pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya proses pelaksanaan konseling individu bisa berjalan dengan baik, ya. Berdoa mulai. Selesai. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih karena Mbak Siti sudah datang ke proses konseling individu pada hari ini. Kabarnya bagaimana Mbak Siti? Alhamdulillah baik. Terus untuk kegiatannya ngapain aja selama kegiatan pembelajaran daring? Katanya masih praktik ya? Iya, saya praktik di Balai Desa ini. Itu saya membantu membuat surat keterangan, mencetak kakak, dan belum Tapi kamu tahu konseling individu itu apa? tahu. Apa gambaran kamu tentang konseling individu itu apa? Saya Menceritakan, ya. saya seperti itu. Jadi konseling individu itu kalau menurut kamu menceritakan masalah itu betul. Jadi konseling individu itu adalah suatu proses bantuan di mana Bapak sebagai seorang konselor dan kamu sebagai sebagai seorang klien di sini nanti kita akan membahas suatu masalah, ya. Nanti masalah ini nanti kita akan bahas untuk mencari jalan keluar, ya. Walaupun pandemi kita bisa melaksanakan konseling individu tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Kamu pakai masker, saya juga pakai masker. Ini kan sudah salah satu prokes yang kita laksanakan untuk peraturan selama masih berlakukannya masih masa pandemi COVID-19. Oke. Untuk asas-asas konseling individu itu ada banyak. Yang pertama adalah keterbukaan. Artinya nanti kamu bisa menceritakan semuanya masalah kamu, nggak usah ditutup-tutupi ataupun apa. Nanti bisa diceritakan secara terbuka tentang apapun masalahmu. Terutama yang kedua, saya harapkan nanti ada keaktifan dari pihak kamu nanti yang akan bercerita supaya aktif dalam proses konseling ini. Terus yang terakhir adalah kerahasiaan. Artinya apa? Kamu sudah percaya pada Bapak tentang mau bercerita seperti ini, Bapak sudah terima kasih sekali. Terus tentunya Bapak tidak akan menceritakan masalah ini pada siapa, tidak akan pernah, ya. Jadi alhamdulillah banget Bapak diberi kepercayaan di sini untuk bisa membantu memecahkan masalahmu. Terus untuk gambaran konseling nanti pada ketika kita sudah lanjut ke proses konseling, yaitu nanti tinggal kamu menceritakan saja bagaimana masalahmu itu secara luas, ya, dan tidak usah ditutup-tutupi nanti supaya proses konseling ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Untuk waktunya berapa menit? 60 menit cukup, ya? Insya Allah cukup. Oke. Kalau cukup, sudah siap untuk melaksanakan konseling pada hari ini? Siap. Alhamdulillah harus sudah siap, ya. Coba ceritakan masalahmu seperti apa, perasaanmu seperti apa yang kamu alami, nanti bisa kamu ceritakan. Oke? Oke, monggo ceritakan. Saya cerita sejujurnya nih ya Pak. Iya. Jadi saya tuh dulu punya pacar. Terus saya nggak tahu kalau dia itu punya pacar apa gimana. Yang saya tahu dia nggak punya pacar, ya. Iya. Terus saya juga suka sama dia kan. Akhirnya saya pacaran sama dia. Terus
sudah berjalan lama ya sekitar 2 bulan lah. Itu ada apa sedikit pemberitahuan dari teman saya. Dia bilang katanya apa pacar saya itu punya pacar gitu. Terus saya kan kaget ya, karena pas dulu sebelum pacaran kan saya sudah tanya kepada dia punya pacar apa enggak, intinya gini. Katanya enggak, katanya cuma saya doang, katanya cinta pertama gitu. Nah terus saya diberitahu seperti itu, saya langsung tanya ke pacar saya, apa emang benar kamu ada hubungan sama si ini gitu. Terus kata si dia enggak, saya udah gak ada hubungan sama dia, udah putus lah gitu intinya. Terus saya percaya. Nah ternyata si pacarnya si Diki kan pacar saya, pacarnya si Diki itu chat saya, keluarga saya, katanya aduh emang ada hubungan sebelumnya, dia bilang banyak banget. Terus saya kan jadi gimana ya, rasa sakit hati ya Pak, saya sakit hati. Terus saya langsung tanyakan kepada si Diki itu, kamu katanya nggak punya pacar tapi ini apa, saya kasih tahu chatnya dia ke saya sih. Terus dia cuma diam Pak, terus minta maaf. Terus saya sudah sangat kecewa sekali sama dia. Kenapa nggak bilang kalau emang kamu punya pacar, kenapa nggak bilang aja gitu. Katanya aku nggak bisa melepas dia dan aku juga cinta sama kamu gitu Pak. Ya Allah. Oke. Artinya berarti selama proses hubungan itu terjadi antara kamu dan pacar kamu, dia juga punya pacar yang lain gitu. Iya. Terus perasaanmu seperti apa setelah kamu tahu bahwa pacar kamu itu siapa namanya tadi? Diki punya pacar yang lain. Saya sangat kecewa sekali Pak. Sangat kecewa. Karena ya emang dulu itu sih, saya dulu kan cinta banget ya sama dia, kok dia mengecewakan saya. Padahal kan saya emang nggak pernah memberanikan saya pacaran kan ya. Di saat saya memberanikan malah saya dikecewakan Pak. Ya Allah, saya kecewa banget. Dan saya kayak gini ya, kayak semua cowok kayak gini gitu. Terus perasaan yang timbul selain kecewa apa aja? Kecewa, benci, marah, sakit hati, ya Allah, campur aduk. Oke. Tentunya Bapak bisa merasakan apa yang kamu rasakan ya. Betapa sakitnya ketika kita dikecewakan oleh orang yang kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah memberikan perasaan terus kepercayaan penuh, tapi dia mengkhianati. Itu ya. Sakitnya dikecewakan, sakit sekali. Oke. Terus sekarang hubungannya seperti apa sekarang? Hubungan saya dengan mama saya tuh. Iya. Hubungannya sih biasa. Saya udah lost kontak sama dia sih Pak. Untuk sekarang. Nah terus mantan pacarmu sudah punya hasil lagi? Ya itu dia itu balikan sama yang pacarnya itu, katanya udah putus tapi malah dia balikan. Nah, itu kan ya sakit hati banget lah Pak. Tadinya memang berarti kamu nggak tahu bahwa saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Pacar yang lain. Nggak bisa. Saya percaya banget sama Diki. Saya nggak dengerin kata orang sebelumnya sih. Sebelum saya pacaran sama dia, udah banyak yang bilang jangan pacaran sama dia. Ya. Itu playboy gitu Pak. Tapi saya nggak percaya omongan mereka. Saya lebih percaya ke Diki kan. Malah saya dikecewain gitu Pak. Terus ketika terjadi hal seperti itu, kamu dikecewakan oleh Diki sekarang kan masalahnya itu. Terus efek buat kamu itu apa sekarang? Ada efeknya? Saya kayaknya trauma gitu Pak. Tapi gambarannya untuk menjalin hubungan dengan
pria lain jadi nggak berani. Iya. Oke. Itu perasaanmu yang muncul bentuk dari emosi ya. Iya. Oke. Terus memang belum pernah ada setelah kamu pacaran dengan si Didi, belum ada pernah cowok yang mendekatimu? Tidak ada? Iya, cowok mendekati saya sih ada, tapi saya nggak siap, nggak merespon gitu Pak. Soalnya saya takut kecewa lagi gitu. Apakah perasaan kamu terhadap Diki pada waktu kamu pacaran itu sangat manis sekali? Sangat manis, saya sangat mencintai. Betul. Ya. Akhirnya setelah orang kamu itu, saya kan belum pernah pacaran gitu Pak. Iya. Saya mencintai dia bilang mencintai saya, malah dikecewain gitu kan. Bagaimana rasanya gitu. Itu berarti cinta pertama? Iya. Dan sampai saat ini belum bisa menjalin hubungan dengan pria lain karena kekecewaan itu. Dan takut dikecewain. Oke. Terus bagaimana ketika suatu saat ada cowok atau pria lain yang mendekatimu? Apakah kamu mau beri jarak karena kekecewaan itu, kenangan masa lalu yang terlalu mengecewakan? Untuk saat ini sih saya belum bisa Pak. Belum bisa? Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena saya takut dikecewain. Jadi ya nggak berani gitu. Mending kalau ada emang pria yang benar-benar serius, ya gimana lah, nggak usah pacaran gitu. Karena saya takut. Kita flashback ke belakang tentang ketika kamu pacaran sama Mas Di, karena saya tangkap ini kan masalahmu terlalu dalam banget, kecewaanmu itu dan rasa benci marahmu itu dalam banget, padahal itu kan nanti bisa berefek pada efek dirimu terhadap kedepannya ketika kamu mau menjalin dengan cowok lain. Seberapa jauh kenangan indah bersama mantanmu itu perlu dikoreksi? Kenangan indah sih. Kenangan indah. Ya orang itu cinta pertama saya ya banyak ya Pak, kenangan indahnya kan. Sebelumnya saya juga belum pernah merasakan apa itu pacaran, makanya saya berani karena saya emang mencintai dia Pak. Jadi saya memberanikan diri. Ya kenangan indahnya ya sangat indah Pak. Soalnya saya itu emang nggak pernah pacaran, terus sekali pacaran saya sangat mencintai, saya sangat menyayangi, dan malah disakiti Pak. Oke. Terus kenangan indah sekarang membuat dirimu menjadi gambarannya apa ya, membenci dirinya ya, ketika kepercayaan itu sudah diberikan penuh kepada mantanmu. Dan sekarang memang belum punya hubungan dengan teman yang lain karena rasa trauma itu. Iya, trauma. Kalau kamu bisa nanti ungkapkan sumber masalahmu itu dari mana? Apakah hanya dari perasaan kecewa itu atau ada faktor yang lain? Dari sumber kekecewaan itu. Cuma dari sumber. Iya. Kecewaan karena? Ya karena dia sudah membohongi saya, mengkhianati saya. Ya. Dan saya benci Pak sama cowok-cowok sekarang. Efeknya dari ke situ ya. Iya, perasaan yang timbul karena kekecewaan karena masa lalumu itu jadi kamu benci terhadap semua cowok. Iya, karena kan ya belum tentu cowok-cowok itu sama ya Pak, tapi saya kecewa gitu. Setelah sekian lama ini berlalu, sudah berapa tahun berlalu? Sekitar 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun berlalu. 2 tahun berlalu berarti selama 2 tahun ini kamu putus dengan
Diki kamu belum bisa menerima kehadiran orang lain karena rasa kecewa itu. Cinta pertama dikecewakan, ya. Terus perasaan yang muncul ketika kamu kecewa itu kan banyak sekali tadi, apa aja? Kecewa, benci, terus nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu Pak. Saya sangat kecewa soalnya. Kecewa seperti apa yang kamu tangkap sekarang? Kecewa karena dia nggak berkata jujur, Iya. dia membohongi saya. Kenapa harus bohong gitu loh Pak? Saya juga nggak tahu kenapa tega gitu bohongin saya. Padahal saya sebelum-sebelumnya juga nggak berani pacaran, ini berani malah kayak gituin. Sangat menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan. Sekarang sudah ada kecewa, terus belum bisa menerima hubungan dengan yang lain. Sekarang efeknya tambah, kamu nggak bisa menerima, belum bisa ya, belum bisa menerima kehadiran ketika ada cowok lain yang mendekati, seperti itu ya. Sepertinya itu pesan yang yang menjadi garis besar kita menjadi pemecahan. Karena bagaimanapun masa lalu itu kan yang sudah ditinggalkan, dan yang kita akan hadapi adalah masa depan. Jadi gambarannya ketika kita punya masalah adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu supaya kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi yang terjadi di sini pada Siti adalah Siti mengalami rasa ketidakpercayaan terhadap cowok, seperti itu ya. Yang ada di benak Siti seperti apa cowok itu? Apakah seperti mantannya yang dulu? Semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Karena rasa kecewanya yang sangat mendalam sekali. Sangat mendalam, sangat besar. Sangat menyakitkan. Terus sudah ada berapa cowok yang mendekatimu? Banyak. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti banyak, apa? Banyak ya. Ada yang modelnya sama seperti mantan saya, ya ada yang beda. Ya kadang ada yang saya udah tahu sih cowok itu emang nggak ada, emang lagi jomblo ya, tapi saya tetap nggak bisa terima gitu. Oke. Terus untuk kedepannya mau bagaimana sih? Ya Bisa punya gambaran? Ya kayaknya kedepannya kalau emang ada yang serius sama saya, ya kayak langsung aja gitu Pak, nggak usah ada fase pacaran gitu. Nggak usah ada fase pacaran, langsung ke rumah orang tua. Iya. Pengennya sih gitu, tapi ya nggak tahu ya, kan perusahaan orang gitu. Tapi untuk mengatasi masalahmu yang tidak percaya dengan cowok lain seperti apa? Kamu kan menilai cowok lain karena pengalaman yang dulu yang menyakitkan kan sama semua. Bahwa cowok itu seperti apa gambaran cowok kamu? Ya untuk perasaan saya sekarang sih saya sudah mungkin biasa ya, tapi kayak belum bisa gitu. Karena ya gitu masih ada gambaran cowok itu sama semuanya, sama saya udah semua cowok itu sama aja gitu. Maksudnya sama itu seperti apa? Ya mungkin tentu kan ini kan negatif kan, pernyataan yang negatif terhadap semua cowok karena kenangan kamu bersama mantan itu kan yang mengecewakan. mungkin karena cowok itu pembohong. Cowok itu pembohong. Satu, terus yang kedua apa lagi? Memberi harapan palsu. Memberi harapan palsu, itu apa sih? Pembohong. Memberi harapan palsu, pengkhianat. Waduh, iya. Memberi harapan palsu. Seperti itu. Oke. Ketika kamu menganggap semua cowok itu pembohong, pemberi harapan palsu, kita fokus di masalah itu ya, supaya
nanti ke depannya, karena dasarnya masalahku itu ketika kita tangkap itu seperti itu. Jadi yang perlu diselesaikan adalah ke depannya kamu bisa paling nggak mempunyai gambaran bahwa cowok itu normal, nggak semua cowok itu pembohongan seperti itu. Iya. Banyak yang jujur, banyak nggak? Ya mungkin banyak. Mungkin. Mungkin. Tapi sampai saat ini kamu belum bisa menerima bahwa banyak cowok yang jujur itu belum. Belum bisa. Semua cowok itu? Semua cowok itu pembohong. Oke. Iya. Pembohong, apalagi tadi? Pembohong, pengkhianat, memberi harapan palsu. Kalau pola pikirmu seperti ini terus, apakah nanti kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik? Mungkin ya nggak baik bagi saya berpikir seperti itu ya Pak. Ya. Tapi emang saya belum bisa gitu menerima semua ini. Padahal sih itu udah 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun loh ya. Itu bukan waktu yang padat, sudah lama. Iya. Tapi nggak tahu. Hati saya nggak siap untuk dibohongi. Gitu. Kalau nanti kita coba dibalikan ketika kita belajar untuk bisa menerima bahwa cowok itu baik semua, bisa nggak? Bahwa cowok itu nggak ada yang pembohong. Berat bagi saya Pak. Masih berat tapi Berat. bahwa cowok itu baik-baik saja, nggak ada cowok yang memberikan harapan palsu. Pasti ada kan itu ya mungkin pasti ada. Oke, kita cari contoh yang lain. Ketika kamu hanya berfokus pada mantanmu, terus mantanmu ini akan menjadi prahara yang sangat besar sekali. Tapi ketika kamu membayangkan bahwa sosok laki-laki yang mau kamu idamkan siapa? Ayah. Oke. Hanya ayah. Ayah kamu seperti apa? Ayah saya baik. Baik. Baik sekali. Jujur nggak? Jujur. Oke, jujur. Sangat mencintai ibu saya. Sangat mencintai. Memberi harapan palsu nggak? Enggak. Oke. Itu jadi salah satu bukti bahwa nggak semua, ini kan hanya berandai-andai bahwa ayah kamu juga cowok kan? Ada cowok yang baik seperti ayah kamu? Untuk saat ini saya belum menemukan yang baik seperti ayah saya. Oke. Tapi kan ada contoh yang baik seperti ayah kamu kan, ada sosok cowok yang jujur, tanggung jawab kan? Nggak selalu memberikan janji manis, ya, nggak pembohong. Ayah kamu bisa seperti itu kan? Bisa. Ketika kamu bisa melihat sosok cowok lain seperti ayah kamu, bagaimana? Misal kalau ada cowok yang seperti ayah saya, mungkin kan bisa terima mungkin, tapi nggak sepenuhnya percaya. Oke. Ketika kamu mau menerima cowok itu datang, ya, pertama datang untuk bisa berteman dengan, sudah 2 tahun loh, sudah 2 tahun yang terjadi kamu belum bisa menerima. Untuk supaya awal menerima bahwa cowok itu baik, seperti apa tanggapan kamu? Tanggapan saya, karena emang sampai sekarang kan belum ada yang kayak ayah saya Pak. Ya mungkin kalau ada yang seperti saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur sekali. Saya senang mungkin. Kalau boleh diceritakan dulu itu pembohong seperti apa? Ya, mantanmu itu? Kan sebelum saya pacaran itu kan dia bilang nggak punya cowok, terus dia bilang hanya mencintai saya, ini itulah. Ternyata apa kan? Sebenarnya nggak gitu. Padahal waktu itu juga banyak sekali cowok yang menginginkan saya hanya terima si dia karena emang saya cintanya sama dia itu. Kenapa malah dia tiga-tiganya gitu?
Terus ketika dia memberikan harapan atau janji palsu, ketika itu ditangkap kamu sepertinya dalam sekali, seperti apa? Apakah dia pernah memberikan janji-janji manis? Iya, dia dulu pernah bilang Gimana? enggak, aku itu cintanya cuma sama kamu, enggak ada cewek lain seperti kamu itu cewek idaman saya gitu, saya enggak akan pernah ninggalin kamu, gitulah omongan-omongan manis. Cowok brengsek. Wow. Iya. Ini semakin lama semakin panas ya. Iya. Bahwa ada kesimpulan jadi cowok. Tapi saya paling enggak jangan sampai kedepannya semua cowok dianggap brengsek. Karena masih ada sosok ayahmu yang nggak brengsek. Ya. Jadi ketika nanti itu kamu membayangkan bahwa cowok itu seperti ayahmu semua, kan pikiranmu atau perasaanmu jadi jauh lebih tenang ke depannya. Tapi ketika kamu hanya memikirkan mantanmu, ke depannya ketika kamu mau menjalin hubungan dengan teman yang lain juga nanti akan bermasalah seperti itu. Yang ketika kamu hanya membayangkan bahwa cowok itu seperti mantanmu, brengsek, campurannya brengsek, pembohong, terus pemberi harapan palsu, janji, itu kan negatif semua cowok. Padahal ada sosok ayahmu yang tanggung jawab, yang kamu tahu bahwa orang cinta orang tuamu terhadap ayahmu, terhadap ibumu sangat jadi contoh yang baik sekali terhadap diri. Ketika itu dibenturkan, perasaanmu yang cowok itu selalu mengecewakan, pembohong, jadi cowok yang tidak pembohong jujur, terus cowok yang penuh dengan tanggung jawab, bisa nggak seperti itu? Ya, untuk kedepannya saya usahakan agar bisa kayak gitu, Pak. Saya selalu berpikir semoga saya ada pikiran positif ke cowok-cowok lain gitu. Bagus. Tapi kadang di sisi lain teringat masa lalu itu nggak berani gitu, Pak. Ketika kamu bisa membayangkan hal yang lebih positif, ya, ketika kamu membayangkan mantanmu yang telah menyakitimu, terus itu ketika dibenturkan dengan perasaanmu ke melihat sosok ayahmu kan juga berbeda. Jadi ketika kamu hanya berpikir bahwa semua cowok itu seperti mantanmu kan juga bermasalah terus ya. Terus kedepannya ketika kamu sudah mulai mau membuka hati dengan pria yang lain atau cowok yang lain, dan mau berusaha untuk selalu berpikir positif, seperti itu tadi kan, berpikir positif terhadap cowok lain. Berpikir positif seperti apa yang kamu harapkan? Cowok yang positif itu yang seperti apa sih menurut kamu? Ya, yang enggak, intinya enggak seperti mantan saya, yang enggak pembohong, yang enggak banyak janji, yang enggak memberi harapan palsu, yang tulus mencintai dan menyayangi saya gitu, Pak. Apakah ketulusan hanya bisa didapat dari janji-janji manis? Kan enggak, kan semuanya kan butuh. Saya enggak suka cowok yang banyak janji, Pak. Buktiin aja dulu gitu. Cara membuktikan biar kamu percaya bagaimana? Ya, bahwa itu cowok yang positif. Ya, nggak usah banyak janji lah gitu. Nggak usah banyak janji. Nggak usah bilang yang manis-manis kayak gini kayak gini tuh. Bukannya wanita itu senang dirayu? Enggak. Kamu bukan tipe seperti itu. Saya bukan tipe seperti itu. Menurut saya itu biasa. Itu biasa. Iya. Terus yang lain, cowok yang positif itu apa? Nggak banyak janji terus. Ya, nggak memberi harapan palsu. Harapan palsu yang seperti apa? Ya, apa ya? Katanya cuma
cuma kalau saya sayang yang sama saya ternyata buktinya. enggak gitu kan, ih apaan sih gitu. Oke. Terus yang paling dasar Mas, ketika kamu melihat bahwa cowok itu positif seperti apa nanti ke depannya? Yang paling dasar ya si cowok itu benar-benar sayang sama saya, terus emang ada keseriusan gitu. Kamu percaya dia sayang kepada kamu, kamu menilainya seperti apa? Ya, Cara penilaian kamu bahwa kamu sayang? untuk saat sekarang Iya, saya saat lebih sekarang. suka cowok yang enggak fast respon gitu, cuek. Saya suka yang cuek gitu, Cuek. enggak banyak omong, enggak terlalu publis. Kebanyakan cowok yang positif itu seperti apa? Ya yang apa ya, jadinya yang ada buktinya gitu, bukti seperti ya misalnya kalau dia emang benar menginginkan saya, bilang aja ke orang tua saya gitu. Dan kamu akan percaya itu bahwa itu cowok baik. Kalau dia sudah beristri kan nggak sama aja nggak? Ya enggak lah. Enggak. Kalau Kalau suatu saat kamu ketemu cowok, iya apa sesuai dengan apa yang menjadi kriteriamu, dia bilang serius dan langsung datang ke orang tua, itu langsung menerima. ya nanti saya mana ya, saya berarti bahasanya itu saya cari tahu dulu tentang soalnya. Kamu percaya nggak bahwa hubungan itu butuh Saya bahwa hubungan itu butuh proses, butuh komunikasi, betul ya, butuh sosial, butuh saling mengerti, menghormati. Tentunya kan keseriusan itu nggak langsung ditunjukkan dengan ketika kita datang ke orang tuamu terus kamu langsung tunjukkan, nggak seperti itu. Tentunya kamu berhak untuk menilai bahwa cowok itu tuh ampunan brengsek seperti cowok kamu yang dulu atau enggak. Kan perlu dinilai seperti itu kan. iya Dari paling enggak proses ketika kamu mau menjalin hubungan itu dulu yang penting sekarang, bahwa gambaran bahwa enggak semua cowok itu negatif seperti mantanmu itu dulu yang penuh dengan janji-janji palsu, pembohong, apalagi tadi pemberi harapan, pengkhianat, menyakitkan sekali. Ada cowok baik loh di luar, ada cowok yang positif loh, seperti itu ya. Jadi gambaran ketika nggak semua cowok itu jelek, nggak semua cowok itu negatif, itu kan bisa dipatahkan argumennya. Jadi ketika ada cowok yang mendekatimu kan paling enggak disitulah kamu bisa berproses untuk bisa menilai cowok itu apakah baik atau enggak. Yang penting kan itu dulu. iya Jangan sampai pola pikir kamu nanti terbawa sampai besok-besok. Iya. Artinya ketika masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan penilaian kamu terhadap cowok selalu begitu terus negatif, kedepannya kamu akan menjadi pribadi yang nggak mau menerima cowok, nggak mau mengenal cowok gitu. Dan cita-citamu cita-cita tadi kan kalau memang ada yang serius langsung ke tempat rumah orang tua tanya seperti itu, padahal nggak yang saya kira. iya, nggak semudah itu kan. Oke. Terus yang akan kamu lakukan ke depannya seperti apa sekarang? Ya berarti saya akan berusaha untuk berpikir positif kepada cowok-cowok yang akan mendekati saya. Tapi saya harus lebih berhati-hati Oke. Berhati-hati dalam hal percintaan. percintaan. Berhati-hati dalam hal percintaan seperti apa? Saya berikan gambaran. Ya berhati-hati kalau apa ya, cowok itu enggak kayak teman saya gitu Pak. Saya berpikir
bisa seperti itu lah, karena kan emang itu nanti menyangkut masa depan saya Pak, untuk mengenal cowok lain. Oke. Sekarang kamu sudah bisa simpulkan bahwa ketika masalahmu ini nggak bisa diselesaikan sekarang, itu kan akan menjadi hambatan ke depan. Ketika pikiranmu hanya berpikir bahwa semua cowok itu sama negatif, bahwa cowok itu pembohong, pemberi harapan palsu, itu kan sudah jadi masalah. Sekarang alhamdulillah kamu bisa berpikir jauh lebih terbuka, artinya bahwa banyak sosok cowok yang baik, positif, seperti itu ya. Jadi ketika nanti ada cowok yang mendekatimu, nggak langsung dipukul rata bahwa cowok itu brengsek semua, kan enggak. Oke. Bisa seperti itu, bisa ya. Bisa. Tapi sebelum awal tadi kita membicarakan tentang proses konseling, kamu nggak bercerita masalahmu di sini, kita nggak belajar untuk memecahkan masalah yang terjadi. Kamu menjadi pribadi yang selalu akan menilai cowok itu negatif semua, betul ya? Kalau ini terjadi pada dirimu, berkepanjangan. Kamu lulus dari SMK masih seperti itu, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Kalau saya terus berpikir negatif terhadap cowok, mungkin itu nggak baik buat saya. Nggak baiknya seperti apa? Ya karena apa ya? Bagaimana saya bisa percaya kepada cowok? Orang pikiran saya tuh cowok seperti mantan saya gitu Pak. Bagus. Ya, jadi ketika nanti kamu setahun, 2 tahun, bahkan atau ketika kamu sudah dewasa, ya lulus mungkin dari kuliah, kalau pola pikir masuk ini kan tetap itu menjadi kendala. Kesimpulannya apa sih untuk pertemuan kita hari ini? Ya, kesimpulannya ya jangan terus-terusan berpikir negatif terhadap cowok gitu. Karena nggak semua cowok itu sama seperti mantan saya. Bagus. Kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Nanti ketika ada yang perlu kita bicarakan, kamu mau bicara lagi, bisa temu Bapak untuk bisa menyelesaikan ini. Nanti kita bisa evaluasi kembali bahwa kamu bisa nggak seperti itu ya. Nanti bisa kita mengadakan pertemuan kembali ya untuk proses evaluasi kita ini. Belum kita akhiri untuk kegiatan kali ini, kita simpulkan dulu untuk proses konseling individu pada siang hari ini. Alhamdulillah konseling kita bisa berjalan dengan baik, dan apa yang kamu harapkan semoga kedepannya bisa betul-betul dilaksanakan. Artinya ketika kamu tadi mempunyai masalah pandangan yang negatif terhadap cowok, kamu bisa alihkan ke hal yang positif. Jadi ketika nanti itu berproses, kamu bisa menjadi pribadi yang alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar.